Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, channel sharing suka-suka. Dalam video kali ini saya akan membahas kembali materi pembelajaran sejarah peminatan kelas 12, yaitu respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia part kedua. Bagi yang belum mengenal saya, ini adalah nama saya Renaldi Rapsandi Yusuf. Ini sudah saya sebutkan tadi, ya, ini materi pembelajaran sejarah peminatan untuk kelas 12. Sebelum masuk ke materi inti, kita lihat dulu kompetensi dasarnya. Menganalisis secara kritis respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lalu tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu menganalisis upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan, menganalisis secara kritis respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan menganalisis konferensi meja bundar serta penyerahan kedaulatan Republik Indonesia. Oke guys, ini dia materinya. Pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Mesir, India, dan Australia. Pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia oleh Mesir. Kenapa harus Mesir? Karena pada saat itu posisi Mesir itu adalah sebagai pendiri Liga Negara-Negara Arab yang beranggotakan Irak, Yordania, Lebanon, Arab Saudi, Suriah, dan Yaman. Jadi posisi Mesir cukup strategis juga untuk mengajak negara-negara lainnya agar mengakui kemerdekaan Indonesia. Makanya Mesir menjadi salah satu negara yang dipilih Indonesia untuk melakukan hubungan diplomasi atau persahabatan. Nah, dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia itu ternyata datang dari pemerintahan Mesir, bukan datang dari pemerintahan Mesir saja, tapi juga dari salah satu organisasi muslim terbesar pada saat itu di Mesir, Al-Ikhwan Al-Muslimun atau Ikhwanul Muslimin, ya, singkat menjadi IM, pimpinan Syekh Hasan Al-Banna. IM memberi keleluasan, tidak singkat menjadi IM, jadi diberikan keleluasaan kepada mahasiswa Indonesia untuk menulis tentang kemerdekaan Indonesia di koran lokal milik organisasi tersebut. Tidak heran kalau misalnya berita kemerdekaan Indonesia itu bisa tersebar cepat ke seluruh penjuru dunia, itu karena memang ternyata banyak negara-negara yang mendukung kita untuk merdeka. Nah, ini adalah potret dari Syekh Hasan Al-Banna, pimpinan dari Ikhwanul Muslimin. Lalu para pemuda dan pelajar Mesir juga mendukung kemerdekaan Indonesia, di mana mereka melakukan dengan caranya mereka sendiri, dengan mereka melakukan demo di depan kedutaan besar Belanda, dan juga mahasiswa Indonesia di sana tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini dengan membentuk panitia Komite Pembela Indonesia atau Lajnah Difa'ian. Nah, untuk memuluskan rencana Indonesia dalam mendapatkan dukungan dari Mesir, Indonesia mengirimkan salah satu menterinya yang bernama Suwandi untuk menemui Raja Faruk dan bertemu salah satu perwakilan di kedutaan besar Arab Saudi. Upaya diplomasi Indonesia membuahkan hasil dengan diadakannya rapat Dewan Komisaris Liga Muslim di Kairo untuk membahas pengakuan kemerdekaan negara kita Indonesia. Pak, kenapa sih Mesir ini membela kita atau mendukung kita? Yang pertama, Mesir adalah salah satu negara yang memperjuangkan kemerdekaan negara-negara yang dijajah. Dan yang kedua adalah kenapa Mesir membantu kita adalah karena satu iman, alias karena kita salah satu negara yang negara muslimnya yang masyarakatnya beragama muslim. Makanya Mesir mau membantu kita. Nah, ini adalah potret dari Raja Faruk. Dan ini adalah potret dari Mr. Suwandi, menteri yang dikirim untuk pertama kali ke Mesir. Hasil dari rapat tersebut disampaikan langsung oleh perwakilan Mesir bernama Abdul Mu'in yang datang ke Indonesia, yang menyatakan bahwa negara-negara Arab, salah satu khususnya Mesir, itu mendukung kemerdekaan Indonesia. Pemerintah Indonesia langsung membalasnya dengan kunjungan diplomasi ke Mesir dan ke negara-negara Liga Arab lainnya. Utusan Indonesia yang pertama itu ada Haji Agus Salim, ada HM Rashidi, M. Baswedan, dan Mr. Nazir Pamuncak. Nah, utusan-utusan tadi itu diutus untuk menghadap Raja Faruk kembali dan sekarang bertemu dengan Perdana Menteri Nokrasi Pasha serta mengunjungi Sekretariat Liga Arab.
tentunya untuk membicarakan pengakuan kemerdekaan kita ya guys. Nah, bagaimana reaksi negara Belanda dengan apa yang kita lakukan di Mesir? Itu pihak kedutaan besar Belanda dengan tegas menolak kedatangan pihak Indonesia ke Mesir. Bahkan ketika Haji Agus Salim dan kawan-kawan datang ke Mesir, itu mereka harus menunggu sekitar 30 menit karena pihak Belanda itu bernegosiasi dengan pihak Mesir agar menolak pihak dari Indonesia. Dan usaha Belanda tersebut gagal karena Mesir tetap mendukung Indonesia untuk merdeka. Dan akhirnya 10 Juni 1947 Indonesia dan Mesir resmi menandatangani hubungan persahabatan dan perdagangan. Penandatangan ini dilakukan oleh Haji Agus Salim selaku Menteri Muda Luar Negeri Indonesia dan Nokrasi Pasha selaku Menteri Luar Negeri Mesir. Jadi Nokrasi Pasha ini pada saat itu memiliki dua jabatan ya. Yang pertama sebagai Perdana Menteri, yang kedua sebagai Menteri Luar Negeri Mesir. Nah, ini adalah potret penandatanganan kerjasama antara Mesir dan Indonesia. Ini yang berjenggot itu adalah Bapak Haji Agus Salim, lalu yang ini adalah Nokrasi Pasha. Nah, penandatanganan ini juga menandai pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh pihak Mesir. Selanjutnya, negara-negara Arab lainnya juga mengikuti jejak Mesir untuk mendukung Indonesia. Ada Suriah, Irak, Afghanistan, gitu ya, Afghanistan, Arab Saudi, dan Lebanon menyusul mengakui kemerdekaan Indonesia. Setelah itu, atau berbarengan, sebenarnya ya, Indonesia juga mencari dukungan dari wilayah Asia, ada India, Pakistan, Burma, dan Sri Lanka. Pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia oleh India. Tahun 1946, India mengalami krisis kelaparan. Bisa kalian bayangkan, sebagai negara yang cukup besar, masyarakat dihuni dengan masyarakat yang cukup banyak, India mengalami krisis kelaparan. Dan tentunya India membutuhkan bantuan makanan. Nah, Perdana Menteri Syahrir itu memiliki ide untuk memberi bantuan ke India. Karena pada saat itu, Indonesia itu sedang mengalami blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda. Nah, untuk menembus blokade tersebut, PM Syahrir berencana mengirimkan 500.000 ton beras ke India. Nah, rencana Indonesia disambut baik oleh India, sehingga India mengirimkan perwakilannya ke Indonesia yang bernama KL Punjabi. Setelah melakukan perundingan, akhirnya disetujui pengiriman akan dilakukan pada 20 Agustus 1946. Dan pengiriman ini pun berhasil ya guys. 20 Agustus 1946 dikirim beras sebanyak 500.000 ton. Tentunya bantuan ini tidak gratis. Ternyata India juga memberikan bantuan kepada kita. Kita bahas. Nah, ini kita lihat dulu. Ini adalah Perdana Menteri Sultan Syahrir. Lalu ini adalah KL Punjabi, perwakilan India yang datang ke Indonesia untuk membahas bantuan beras tadi. Nah, sebagai balasannya, India akan memberikan bantuan berupa pakaian, obat-obatan, dan alat-alat pertanian. Nah, upaya diplomasi dengan India terus diupayakan dengan mengirimkan Hatta ke India untuk bertemu dengan Gandhi dan Nehru. Kenapa Hatta? Ternyata Hatta ini adalah sahabat Nehru ketika Hatta sedang menjadi mahasiswa di Eropa ya guys. Nah, selanjutnya kenapa harus bertemu dengan Gandhi? Karena Gandhi adalah satu tokoh dunia yang memperjuangkan kemerdekaan India dengan cara damai. Lalu Indonesia berhasil mendapatkan persetujuan untuk membuka perwakilannya di New Delhi, dan Indonesia pun membiarkan India untuk membuka perwakilan di Jakarta. Nah, ini adalah gambaran atau potret ketika Nehru dengan Hatta bertemu, guys. Nah, konferensi New Delhi membuat hubungan India dan Indonesia semakin erat karena dalam konferensi tersebut dibahas
bagaimana negara-negara di Asia itu harus mendukung Indonesia merdeka. Lalu India juga membantu Indonesia dengan mengajukan masalah Indonesia ke PBB ketika agresi militer Belanda yang pertama. Puncaknya India mengadakan konferensi Asia untuk membahas masalah yang terjadi pada Indonesia. Jadi India itu membuat konferensi, mengadakan konferensi khusus untuk membahas masalah yang terjadi pada Indonesia. Hasil dari konferensi tersebut menuntut adanya gencatan senjata dan pengambilan ibu kota Indonesia di Yogyakarta. India membantu Indonesia secara moral, secara dukungan secara moral maupun material. Jadi peran India untuk membantu Indonesia itu cukup besar. Nah, jadi tadi ya, Mesir adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan kita, lalu ada selanjutnya India. Nah, selanjutnya pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia oleh Australia. Hubungan Indonesia dan Australia itu mulai terjalin baik tahun 1947, di mana Australia pada saat itu menyadari posisi Indonesia yang strategis sebagai benteng pertahanan terakhir di bagian utara ya guys. Pada saat itu, setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Australia membaca akan adanya perang-perang yang lain. Jadi untuk mencari aman, itu Australia tidak percaya lagi dengan strategi keamanan Belanda karena sebelumnya sudah pernah diambil oleh Jepang. Nah, dukungan juga datang dari Persatuan Buruh Australia dan Partai Komunis Australia yang pada saat itu sedang menjadi atau berkuasa di Australia. Nah, ini adalah tadi yang disebutkan Indonesia sebagai benteng terakhir Australia. Nah, ini saya tunjuk dengan kursor ini adalah peta Australia dan New Zealand ya, dan ini adalah peta Indonesia yang tadi dianggap sebagai benteng terakhir. Dan ini adalah foto dari Partai Komunis Australia, lambangnya ya, Australian Communist Party. Nah, pemerintah Australia dikuasai oleh Partai Buruh. Australia berpandangan setiap negara bebas untuk memilih dan membentuk pemerintahannya sendiri. Jadi jelas Indonesia pasti akan membantu Indonesia. Australia juga membantu Indonesia dengan mengajukan masalah Indonesia ke PBB. Nah, ini berbarengan dengan India tadi. Ketika agresi militer Belanda yang pertama, Australia mengajukan masalah Indonesia ke PBB. Nah, puncaknya adalah ketika Komisi Tiga Negara dibentuk oleh PBB, di mana Australia dipilih sebagai perwakilan Indonesia karena keaktifan Australia dalam membantu Indonesia. Nah, sikap Australia dalam KTN berjasa besar bagi terselenggaranya konferensi Meja Bunda 1949, di mana nanti di konferensi tersebut Indonesia akan diakui kedaulatan oleh Belanda. Wow. Oh guys, ternyata itu adalah slide terakhir. Jadi supaya channel ini terus berkembang, jangan lupa kalian subscribe, lalu kalian like, kalian juga boleh komen di bawah ya, kalian boleh komen atau bertanya apapun nanti, lalu jangan lupa nyalakan loncengnya. Ciao.